September 2025 kemarin, saat kita semua lagi panas-panasnya bahas demo, kebijakan dan segala drama politik yang bikin kepala sumpek, tiba-tiba di tengah hiruk-pikuk gitu, kita dapat berita berseliweran kalau Indonesia baru saja meluncurkan satelit ke luar angkasa, namanya satelit Nusantara 5. Dan respon publik jelas macam-macam. Ada yang nggak tahu, ada yang bangga atas hal ini, tapi nggak sedikit juga yang melontarkan pertanyaan kayak, siapa sebenarnya yang ada di balik proyek ini? Masa iya pemerintah ngeluncurin satelit waktu suasana lagi chaos kala itu? Terus siapa yang danain proyek ini? Dan kalau ini beneran punya Indonesia, kenapa justru SpaceX yang meluncurkannya? Oke, kita bedah 3 pertanyaan ini. Satelit Nusantara 5 resmi meluncurkan ke angkasa. Satelit berbendera merah putih. Kita masuk pertanyaan pertama. Siapa yang sebenarnya ada di balik proyek satelit Nusantara 5? Waktu kita dengar berita, refleks kita langsung mikir, oh ini pasti proyek pemerintah. Karena kalimatnya kedengaran nasional banget. Ada kata Indonesia, dan nama satelitnya juga Nusantara. Tapi faktanya, di balik semua itu ternyata bukan proyek pemerintah, melainkan sebuah badan swasta nasional yang namanya mungkin jarang kita dengar. PT Pasifik Satelit Nusantara, atau disingkat PSN. Singkatnya, PSN ini berdiri sejak 1991, dan mereka bergerak di bidang komunikasi satelit. Dari penyediaan layanan transponder, konektivitas broadband, sampai pembangunan infrastruktur telekomunikasi lewat orbit. Pendiri utamanya adalah Adi Rahman Adiwoso. Bisa kita bilang seorang tokoh yang sudah lama punya visi menjembatani Indonesia lewat teknologi ruang angkasa. Dan mereka pernah terlibat dalam proyek besar kayak Palapa C2, Nusantara 1, sampai akhirnya sekarang Nusantara 5. Jadi meskipun kedengarannya kayak proyek pemerintah atau negara, sebenarnya ini hasil kerja anak bangsa di sektor swasta yang sudah puluhan tahun main di orbit. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau ini satelit punya Indonesia, kenapa malah SpaceX yang meluncurkannya? Jawabannya mungkin simpel, karena SpaceX sebagai jasa pengantar. Contohnya kayak gini, ibarat kita punya barang, tapi kamu nitip kirim lewat kendaraan logistik. Barangnya tetap punya kita, cuma yang ngantar perusahaan lain yang lebih ahli. Nah, begitu juga dengan satelit Nusantara 5. Satelit ini tetap milik PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN, tapi diluncurkan oleh SpaceX lewat roket Falcon 9 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Lalu kenapa? Karena di dunia satelit, biaya peluncuran dan tingkat keberhasilan roket jadi hal yang krusial. Dan di dua hal ini, untuk saat ini SpaceX bisa dibilang lebih unggul dari perusahaan yang lainnya. Mereka udah terbukti punya sukses rate lebih dari 95%. Plus harga peluncurannya bisa separuh lebih murah dibandingkan penyedia lain. Jadi daripada Indonesia bangun roket sendiri, yang biayanya nggak mungkin sedikit dan butuh waktu bertahun-tahun, lebih efisien kalau kita fokus di teknologi satelitnya aja. Dan peluncurannya disarankan ke pihak yang udah ahli. Selanjutnya kita bahas ke pendanaannya. Siapa yang bayar semua ini? Karena begitu dengar kata satelit Indonesia, pikiran kita kadang-kala langsung, wah ini pasti pakai uang negara. Jawabannya enggak. Seperti yang sebelumnya dibahas, satelit Nusantara 5 ini bukan proyek pemerintah. Jadi tentu dibiayai oleh PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN. Sebagai proyek swasta nasional, tapi juga bermitra dengan luar negeri seperti manufaktur satelit Nusantara 5 dibuat oleh Boeing Satellite System, sebuah perusahaan manufaktur satelit asal Amerika. Dan satelit ini diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Bisa dibilang pemerintah memang terlibat, tapi bukan sebagai pihak yang nyuntik dana secara langsung. Lebih tepatnya, pemerintah Indonesia terlibat dalam peran fasilitas dan diplomasi, juga memastikan kedaulatan nasional dan pemanfaatan untuk kepentingan publik, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, berperan penting dalam mengamankan slot orbit satelit melalui diplomasi internasional dan memastikan satelit ini dikelola dengan baik untuk kemajuan digital di seluruh Indonesia, terutama wilayah 3T. Jadi dari semua ini kita bisa simpulkan satu hal sederhana. Satelit Nusantara 5 bukan proyek pemerintah, tapi karya anak bangsa lewat badan swasta bernama Pasifik Satelit Nusantara. Mereka pakai teknologi kelas dunia, bekerja sama dengan raksasa-raksasa luar negeri seperti Boeing dan SpaceX, tapi kepemilikan dan pengelolaannya tetap dari Indonesia. Total investasinya tembus lebih dari 7 triliun rupiah. Bukti kalau sektor antariksa kita pelan-pelan mulai beranjak. Mungkin di video lain, kita bakal bahas kelanjutan proyek-proyeknya dari Nusantara 1 sampai Nusantara 5, atau gimana SpaceX sekarang jadi semacam logistik antariksa buat berbagai negara, termasuk kita
atau proyek antariksa lainnya.